Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali kita dipertemukan dalam kegiatan Pramuka Penggalang Terap bersama saya, Kak Nurul Rahmadana dan Kak Siti Nurjana. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pramuka, yaitu materi Kompas. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan pedoman kompas dengan benar. Mari kita simak materinya. Kompas ini dalam pramuka itu sangat penting ya. Dari mulai siaga ya, golongan siaga sudah mulai diperkenalkan, kemudian penggalang dan penegak, semua ada pelajaran kompas. Bahkan di penggalang, kalau adik-adik ingin dilantik ramu, maka harus mengetahui tentang kompas. Juga untuk tingkat rakit ya, juga harus mengetahui tentang kompas. Ya, untuk materi kompas penggalang kita batasi saja pembahasannya, yaitu tentang fungsi kompas, kemudian arah mata angin, jenis-jenis kompas, bagian dari kompas, dan cara menggunakan kompas. Kita mulai dengan fungsi kompas. Fungsi kompas ya, yang utama adalah menentukan atau mengetahui arah mata angin. Kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi, dan kompas selalu bergerak menuju arah utara dan selatan. Dengan menunjukkan arah utara selatan, maka arah-arah lain secara otomatis dapat diketahui. Arah mata angin itu untuk penggalang harus dihafalkan sebanyak 16 arah mata angin seperti ini. Ini bahasa Indonesianya ya. Ini arah mata angin bahasa Indonesia, dan ini arah mata angin dalam bahasa. Nah, cara menghafalnya cukup mudah ya. Yang pertama ini yang diberi garis-garis merah, ini adalah arah mata angin primer ya, utara, timur, selatan, barat. Itu disebut arah mata angin primer. Sedangkan yang di garis hijau ini adalah arah mata angin sekunder ya, kayak timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Sedangkan yang tidak dikasih warna itu adalah arah mata angin lainnya. Nah, di sini kita lihat U adalah utara. Besar derajatnya adalah 0 atau 360 ya. Kemudian UTL itu adalah utara timur laut, arahnya adalah 22 derajat 30 menit. TL timur laut dan seterusnya. Ini harus dihafalkan ya, beserta besar derajatnya ini. Nah, sebaiknya juga yang bahasa Inggrisnya ini juga dihafalkan ya, karena di dalam kompas ini yang tampil adalah bahasa Inggris seperti ini ya, kayak north, kemudian east, south, dan west ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan derajatnya akan sama ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis kompas ya. Ini yang pertama adalah jenis analog, yaitu yang sering dipakai oleh anggota pramuka, pencinta alam, dan lain-lainnya ya. Nah, yang termasuk jenis analog ini adalah kompas bidik, kompas orientering, kompas lensa. Ini contohnya ya, kompas bidik salah satunya. Selanjutnya jenis yang kedua adalah kompas digital. Kompas ini dalam mencari arah mata angin itu dihitung secara digital. Jadi pada layar akan langsung terbaca arah maupun besarnya. Biasanya juga terbaca juga suhu, ketinggian, dan lain-lain. Ini contoh untuk kompas yang digital. Ya, ini adalah contoh kompas bidik ya, yang biasa digunakan oleh anggota pramuka ya, walaupun murahan tapi cukup lah ya. Oke, saya akan menyebutkan bagian-bagian dari kompas. Yang pertama ini ya, ini adalah cincin pengkait ya, jadi kalau digunakan ini dimasukkan ke ibu jari. Kemudian ini adalah tutup kompas ya. Di tutup kompas sendiri ada yang namanya kawat kecil, ini disebut visir ya, alat untuk membidik sasaran. Nah, sedangkan ini adalah lensa pembidik. Nah, di sini ada kaca pembesar ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka angka-angka yang di dalam kompas akan terbaca dengan jelas ya, karena ini kaca membesar. Nah, sedangkan ini adalah dial ya, dial dari kompas yang kalau kita lihat ada arah dan derajatnya. Ada dua angka, yang atas dan bagian bawah ya. Jadi kalau kita membaca
arahnya, nanti angka-angka yang di bawah yang dilihat seperti itu. Sekarang bagaimana cara menggunakan kompas? Pertama, buka cincin pengkait, kemudian tutup kompas, terus lensa pembidik. Nah, selanjutnya ibu jari masukkan ke dalam cincin pengkait dan jari telunjuk menahan kompas. Di dalam visir, pada visir nanti objek diletakkan persis pada visir. Ya. Begitu juga di lensa pembidik ada garis nanti yang disejajarkan dengan visir. Pastikan sebelum membidik di sekitar tidak ada medan magnet ya, atau juga mesin-mesin pembangkit listrik ya, karena akan mempengaruhi medan magnet dari kompas. Nah, pastikan kompas harus rata ya, tidak boleh miring sedikit pun. Nah, dan tunggu kompas tenang. Apabila sudah, langsung kita bidik sasaran ya melalui visir. Kemudian kita lihat lensa pembidik, lihat di bagian dialnya, dan di situ akan terbaca angka ya. Nah, angka itu adalah arah dari objek. Ingat, angka yang dibaca adalah angka yang bagian bawah karena ada dua lingkaran angka di situ. Oke adik-adik, yang terakhir sekarang adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam menggunakan kompas. Ini yang perlu adik-adik ketahui ya. Yang pertama adalah checkpoint, azimut, dan back azimut. Nah, checkpoint itu apa? Seandainya titik A adalah Anda, ya pengamat, ya. Sedangkan B adalah titik sasaran, maka B disebut checkpoint ya, atau titik sasaran. Nah, sekarang azimut itu apa? Azimut adalah sudut yang dibentuk ya antara utara dan titik sasaran. Nah, ini disebut sudut azimut ya, atau tepatnya azimut magnetis ya, karena ini karena menggunakan kompas ya. Nah, ini disebut sudut azimut, yaitu sudut antara utara dan titik sasaran. Nah, kemudian back azimut adalah titik balik. Seandainya B adalah titik sasaran, maka back azimut adalah A. Nah, mencari titik balik atau back azimut ada rumusnya ya. Kita nggak perlu membidik lagi. Rumusnya adalah sangat mudah. Jika titik sasarannya lebih besar dari 180, maka back azimut dikurangi 180 ya. Jika titik sasarannya kurang dari 180, maka back azimut ditambah 180. Itu rumus dari back azimut. Contoh ya. Jika adik-adik membidik sasaran 280, maka back azimutnya adalah 280. Karena di sini lebih besar dari 180, maka dikurang 180. Jadi back azimut dari 280 adalah 100 derajat ya. Begitu juga jika adik-adik membidik sasaran 80, maka back azimutnya 260 ya. Karena kurang dari 180, maka ditambah 180. Oke adik-adik sekalian, cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam Pramuka. Demikianlah materi kegiatan Pramuka Penggalang Terap pada pertemuan kali ini. Kakak berharap adik-adik memahami materi tersebut. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang kakak berikan ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, jaga imun. Dan salam Pramuka.